Mohon maaf, suami itu lebih banyak kelebihannya, tapi kadang kelebihannya ketutup karena bunda lebih pandai melihat kekurangannya. Iya apa iya? Padahal harusnya istri yang baik, istri yang bisa melihat kelebihan pasangannya dan dia pelan-pelan menutupi kekurangan pasangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bunda, setiap bunda saat menjadi istri pasti ingin jadi istri yang baik. Iya apa iya? Kata Nabi SAW, ada 4 ciri istri yang baik. Yang pertama, istri yang baik itu adalah istri yang ketika dipandang menyenangkan hati suaminya. Bunda yang hadir di sini, masya Allah, cantik semua. Amin. Di rumah begini enggak? Aa berharap cantiknya bunda di masjid ini di rumah pun cantiknya seperti ini. Insya Allah. Yang kedua, istri yang baik itu adalah istri yang ketika diperintah taat sama suaminya. Lihat ini wajah-wajah yang taat sama suaminya. Amin. Tergantung tanggal bulannya. Yang ketiga, istri yang baik adalah istri yang ketika diberi pandai berterima kasih kepada suaminya. Lihat ini ibu, istri yang jarang mengeluh. Bukan jarang tapi sering. Insya Allah enggak. Dan yang keempat, istri yang baik adalah istri yang ketika ditinggal mampu menjaga dirinya, menjaga keluarganya, menjaga kehormatannya. Betul? Di antara sikap istri yang baik, salah satunya adalah pandai menjaga kehormatan suaminya, pandai menutupi kekurangan suaminya. Karena bagaimanapun di rumah tangga pasangan kita adalah pakaian untuk kita. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Suami adalah pakaian kita dan kita sebagai istri adalah pakaian untuk suami kita. Betul? Gimana pun adanya suami kita, itu adalah suami kita. Gitu-gitu juga suami kita. Gitu-gitu juga suami kita. Betul? Maka lebihnya suami, kurangnya suami, baiknya suami, buruknya suami, itu suami kita. Betul? Cakepnya suami, apanya? Biasanya suami, kayanya suami, terus cukupnya suami, itu mereka siapa? Suami kita. Maka istri yang baik, istri yang pandai menutupi kekurangan suaminya. Betul? Allah as-sittir, Allah yang maha menutup. Allah itu suka kepada hambanya yang pandai menutupi aibnya. Betul? Allah
Allah mencintai hambanya yang pandai mencari kebaikan di balik kekurangan yang didapatkannya. Kelebihan pasangan jadi ujian syukur, kekurangan pasangan jadi ujian sabar. Betul? Sok tanya, suami punya kelebihan tidak? Suami punya kekurangan? Lebih banyak kelebihan atau kekurangan? Mohon maaf, suami itu lebih banyak kelebihannya, tapi kadang kelebihannya ketutup karena bunda lebih pandai melihat kekurangannya. Iya apa iya? Padahal harusnya istri yang baik, istri yang bisa melihat kelebihan pasangannya dan dia pelan-pelan menutupi kekurangan pasangannya. Saya akan membacakan pertanyaan dari jamaah yang bertanya melalui Instagram di @jalandakwah_btv_official. Ya, sudah ada pertanyaan dari @Miss Dinda Dwi Jayanti. Ya, Assalamualaikum Hilman dan Bang Bedu. Punten, Dinda mau nanya sesuatu. Aku tuh punya tante yang umurnya sudah 50 tahun kalau nggak salah, ya 49 lah kita anggap aja. Jadi kalau atau 51 ya, jadi kurang ada, lebihnya juga ada, pasnya juga ada. Mungkin karena udah banyak pengalaman hidupnya, dia jadi sering ngasih nasihat ke kami. Nasihat yang paling aku ingat itu tentang jangan tergiur buat korupsi walaupun kesempatan terbuka lebar. Ingat ya, ponakan tante yang ganteng dan cantik, kalau kerja tuh ya kerja, jangan mikir buat korupsi, soalnya gak akan membawa berkah. Lihat tuh om kamu, ada tambahannya setelah nasihat, lihat tuh om kamu, ya kan, karena ketahuan korupsi akhirnya dipecat deh dari kantor. Eman-eman banget kan. Nah, menurut Hilman, sikap tanteku ini salah atau enggak? Satu sisi menasihati ponakan-ponakannya, satu sisi membongkar aib suaminya yang ketahuan korupsi akhirnya dipecat dari kantor. Nah, bagaimana tuh? Mohon penjelasannya, Bunda. Di antara yang diperbolehkan untuk ditunjukkan kekurangan seseorang, salah satunya dengan tujuan untuk dijadikan pelajaran. Contoh, kita melihat ada si fulan itu berbuat kesalahan, boleh kita ceritakan kesalahan si fulan itu sebagai apa? Pelajaran. Contoh misalnya korun, salah, pelit, sombong, jelek nggak? jelek. Diceritakan di Quran? Diceritakan agar jadi pelajaran. Fir'aun, tahu ibu Fir'aun? Kenal. Kenal di Facebook kali. Fir'aun itu penguasa yang zolim, Fir'aun itu orang yang jahat. Kemudian diceritakan di dalam Al-Quran sebagai apa? Pelajaran agar kita tidak berlaku seperti Fir'aun. Maka dalam hal ini mungkin tante itu cerita begitu sama ponakannya biar jadi pelajaran untuk siapa? Ponakannya. Boleh atau tidak? Boleh, bukan termasuk mengumbar aib, tapi untuk mengambil pelajaran. Maka selanjutnya, ketika kita punya kesempatan untuk bercerita tentang kekurangan seseorang, tadi sebelumnya AA sampaikan harus bercerita sama orang yang tepat, harus bercerita sama orang yang benar. Kalau ceritanya sama orang yang tepat dengan izin Allah, nanti orang yang tepat ngasih nasihat. Jadi bukan berarti habis cerita selesai, jangan. Kan misalnya izin ya, Bunda di jalan dakwah mungkin nanya sama AA, aku begini, pasanganku begini.
Saya sudah bisa menangkap bunda cerita itu kepada AA bukan berarti semata-mata membuka kesalahan orang lain, tapi minta nasihat sama AA biar AA memberi jawaban yang tepat untuk apa yang bunda hadirkan. Jelas atau tidak? Jelas. Tapi dengan syarat, kalaupun bunda mau cerita sama AA, sama guru, sama ustad, kudu bener. Jangan suka rekayasa. Kebiasaan ibu-ibu suka nambah. Iya apa iya? Oke, suaminya salah, benar salah, tapi sama ibu ditambah-tambah. Begini, jadi panjang. Ujungnya ibu cerita jadi bohong. Kalau udah bohong ujungnya fitnah. Padahal fitnah itu dosanya besar. Jadi kalau mau cerita yang benar, tujuannya bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menemukan jawaban. Maka pelajaran para istri, belajar ya menjaga lisan. Karena kata Nabi, nanti akan banyak perempuan yang masuk ke dalam api neraka karena tidak pandai menjaga dua hal dalam tubuhnya. Satu, tidak pandai menjaga kehormatannya, perhiasannya, dan yang kedua, istri yang tidak pandai menjaga lisannya. Salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia tergantung lisannya. Berapa banyak istri, mohon maaf, nanti masuk ke dalam api neraka karena tak pandai menjaga lisannya. Ibu kadang sama suami tuh suka merendahkan suami dengan lisan, padahal itu teh dosa. Kenapa wajahnya tertekan begini? Kadang bunda suka merasa lebih pintar dari suami dengan lisan. Kadang bunda tidak bisa memilah-milih kata-kata yang baik kepada suami. Betul? Hati-hati. Kadang tidak sedikit bunda menjelekkan suami dengan lisannya kepada orang lain. Ketemu sama teman, ketemu sama bestie, ketemu sama orang lain, cerita sama suami, shh, jaga lisan. Kan kita mah suka begitu. Datang ketemu temen teh, ada we cerita teh, ada. Bukan ibu-ibu yang di sini, mungkin yang di sana, yang di sini mah insya Allah enggak jauh beda biasanya. Maka izin ya bunda, jangan suka mancing-mancing teman kita buat cerita tentang rumah tangganya. Ece cerita tuh, cerita. Jangan suka mancing-mancing. Yang kedua, jangan suka jadi kompor. Temen bunda cerita tentang suaminya, kata bunda, tuh kan, kata aku juga tuh. Udah tuh. Satu mancing-mancing, dua jadi kompor. Padahal harusnya mulut istri harus jadi penyelamat, bukan penghancur rumah tangga. Betul? Belajar menjaga lisan. Di depan suami jaga lisan, di depan orang lain jaga lisan. Betul? Karena bagaimanapun suami kita adalah pakaian kita. Termasuk, izin ya bunda, jangan suka menceritakan kekurangan pasangan kita di depan orang tua kita. Jadi biar orang tua kita mah taunya yang baik-baik dari suami kita. Kan tidak sedikit di antara kita kalau ketemu keluarga besar kita cerita kekurangan suami kita. Om, tante, emang suami kita, aku mah emang. Baik ibu, tepuk tangan untuk AA Hilman. Baik, sekarang siapa mau tanya? Siapa mau tanya? Siapa yang suka buka aib suami? Nggak ada. Alhamdulillah nggak ada gitu. Silakan ibu. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Aim Musbihah dari Majelis Taklim Al-Furqon Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Tasikmalaya. Ya. Tepuk tangan untuk orang Tasik. Ibu siapa, Bu? Maaf. Hah? Ibu siapa? Ibu Aim Musbihah. Ibu Aim. Ibu Aim. Panggilannya Ibu Aim. Iya. Bu Aim. Ya. Silakan Bu Aim. Siapa? Iya. Mau curhat, Pak? Iya, iya, Pak. Iya. Tapi sebelumnya mau curhat dulu tentang teman saya. Iya, Bunda. Teman Ibu Aim. Saya punya teman, kebetulan perempuan, sudah punya suami, dan suaminya itu pekerja di pabrik. Oke. Gajinya kecil. Nah, dari itu istrinya itu, teman saya, siap untuk membantu perekonomian suaminya sehingga harus bekerja. Yang saya sesalkan, suaminya itu punya tabiat yang jelek. Bagaimana jeleknya itu? Terkadang walaupun dia punya gaji kecil, dia sering datang ke kafe-kafe membawa perempuan-perempuan yang seksi, yang tidak karu-karuan. Kalau kata orang Sunda mah yang bodinya bohai. Kayak gini enggak? Iya. Depannya maju, belakangnya mundur ya, Bu ya. Iya. Untuk itu saya pingin tahu dan curiga, mulai bertanya kepada teman saya itu. Sedangkan dia itu sering memposting dengan teman-temannya yang tadi diceritakan itu. Iya. Tetapi istrinya sendiri dia tidak pernah gajak jalan ataupun kemana-mana. Istrinya Rasanya nggak pernah diajak jalan. iya, Duduk aja. duduk aja di rumah. Nggak di Gitu. Nggak kamar tahu, mandi juga. kerja aja di rumah mungkin. Oh, ke Iya. kamar mandi juga nggak jalan. Nggak tahu. Ya masalahnya kan yang dibawa ke kafe-kafe itu yang bohai. Gitu. Oh, iya iya iya. Iya. Suatu saat Sementara istrinya nggak bohai. nggak tahu ya. Mungkin kata dia itu nggak bohai, tapi kata saya mah itu cantik sekali. Gitu. iya. Karena dia anggun, pakai kerudung gitu. Masya Allah, iya. Mungkin suaminya suka yang di luar. Suruh keluar aja kalau suka. Iya. Kalau suka di luar. Ya, selanjutnya pernah suatu saat saya ke rumahnya. Di rumahnya melihat teman saya itu badannya atau di tangannya tuh lebam-lebam dan luka-luka. Astagfirullahaladzim. Terus saya tanya, kenapa teman saya sampai kayak gini? Dia itu bungkam seribu bahasa, tidak pernah bercerita tentang apa yang dialaminya. Kalaupun saya tanya, dia ceritanya ada musibah lagi kerja katanya. Jatuh atau apa? Iya, gitu. atau apa. Seolah-olah gitu. melindungi yang sesungguhnya. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, seandainya saya mendesak bertanya kepada teman saya tentang kejadian itu atau tentang suaminya, itu termasukkah membuat terbuka aib suaminya apa gimana? Khawatir ada sesuatu yang tidak baik di situ ya. Iya. Akan saja terkhawatir istrinya mengalami KDRT lah gitu. Iya, betul Ingin melindungi supaya sekali. tidak dialami lagi Iya, kan. iya. Tapi Mungkin- takutnya jadi membuka aib suaminya Iya, orang. takutnya. Sedangkan Iya. saya kan pinginnya menyelamatkan Iya, rumah baik. tangga dia, Iya, baik. sehingga selamat sampai samawa, Iya. sakinah mawaddah warohmah. Mungkin itu saya sampaikan, berdayung sampan ke tanah Resik. Cakep. Hanya sekian dari orang Tasik. Cakep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Burung cendrawasih dibawa ke Gresik. Cakep. Terima kasih orang Tasik. Silakan. Bunda, kalau Bunda nanya sama orang yang bersangkutan tentang sesuatu yang ingin Bunda mendapatkan keterangan yang benar, maka itu bukan membuka aib. Itu
namanya tabayun, klarifikasi, memastikan jawabannya untuk menemukan kebenaran. Jadi ada di antara yang diperbolehkan, salah satunya yang tadi nanya sama orang yang bersangkutan, kok aku lihat kamu kayaknya lebam-lebam. Bunda tanya, izin, apakah suamimu itu KDRT? Boleh nggak nanya begitu? Boleh. Khawatirnya si ibu ini tidak punya ruang untuk bercerita, ujungnya dipendam, jadi sakit, malah mendatangkan kemadorotan. Yang tidak boleh, ketika ibu tahu teman ibu di KDRT, ibu cerita ke yang lain. Ece, Iya Neng. Ece tahu nggak? Si ibu itu teh suka lebam-lebam. Temennya Bu Ai? Oh, Jangan-jangan dipukul Bu Ai. ya. Nah, yang nggak boleh, ibu ketika udah tahu dia di KDRT, ibu ceritakan ke yang lain kelakuan suami teman ibu. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau ibu cuma nanya, memastikan dan meminta jawaban untuk menunjukkan kebenaran, itu diperbolehkan. Jelas? Dan yang kedua, catatannya begini, kadang perempuan itu kalau ada sesuatu susah diungkapkan, betul nggak? Seringnya dipendam. Nah, dipendam itu yang kemudian nanti jadi penyakit. Makanya izin, bunda harus punya ruang untuk bercerita, tapi ceritanya kudus sama orang yang benar. Kita mah kadang sering salah cerita teh sama orang yang salah. Kan ada ya cerita sama tukang sayur, Sambil belanja. lagi belanja kan, Saya tukang sayur nih. tukang sayur, Yur. bang sayur, Abis Neng. Biar gak cerita. Iya. Biar apa Neng? bang sayur, Iya apa? bang aku tuh mau cerita. Belinya apa nih, beli sayur apa? Nggak penting sayur mana. Ada ibu-ibu satu dengar. Nah, mulai ibu satu sayur juga denger. Iya. Cerita di situ, itu yang nggak boleh. Nih ibu lagi cerita, nggak beli sayur, mau cerita doang sama saya. Iya. Masalahnya pada lebam-lebam. Saya tanya kenapa? Enggak, lagi masak sayur asem kena cipratan minyak. Oh iya. Saya bilang begitu kan, tadi kan Iya. Bu ya. Iya. Oh, padahal mau digebukin lakinya Bu. Iya. Nah, takutnya begini. Kan banyak tukang sayur yang kayak begini. Iya kan? Jadi jangan salah bercerita. Cerita boleh tapi sama orang yang tepat. Quran mengajarkan fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Nanya, curhat, cerita sama orang yang ahli zikir, ahli ilmu jika engkau tidak mengetahuinya. Maka disitulah kita menemukan jawaban. Boleh bercerita asalkan dengan orang yang tepat, bukan dengan orang yang salah. Tepuk tangan buat Ibu Ani. Baik, sekarang siapa mau tanya? Siapa mau tanya? Siapa yang suka buka aib suami? Nggak ada. Alhamdulillah nggak ada gitu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Mutoyana dari Majlis Taklim Al-Ikhlas Lapangan Coklat Kota Cilegon. Cilegon, tepuk tangan untuk orang Cilegon. Kalau dari Tasik ngasih pantun, Cilegon punya yel sedikit boleh ya? Iya, boleh, silahkan. Majlis Taklim Al-Ikhlas Kota Cilegon, Cilegon juara. Wong Cilegon juara, juara, juara. Masya Allah. Jujur, adil, amanah, dan religius. Oh, juara. Juara. Pakai Juara. juara. Coba ulangi yang semangat. Oh iya. Semangat. Jangan kayak yang kayak banyak hutang begitu, coba. Yang semangat kan lagi Semangat. yel-yel. Gitu amatnya. Sok, Ya. semangat. Semuanya semangat tuh Cilegon. Oke, Majlis Taklim Al-Ikhlas Kota Cilegon. Cilegon juara. Wong Cilegon juara, juara, juara.
Masya Allah. Juara itu jawara pemberani. Iya. Jujur, adil, dan religius. Dari lapangan coklat. Yes. Enak coklatnya, Bu? Enak. Padahal kok ada coklatnya Ustaz ya. Oh iya. Baik, Ibu Ade. Ibu, Dari baik berapa? mau curhat boleh Iya, nggak? Bunda. Saya dapat curhatan dari teman, Iya. tapi ini ya saya ingin Ustadz memberikan solusi yang tepat karena beliau juga saya silent namanya aja ya. Iya. Anggap aja namanya Miska. Nah, Miska. jadi teman saya ini punya suami. Udah gitu beliau tadinya kerja. Oke, anggap saja suaminya namanya, istri kan Miska. Iya. Suaminya Miskom. Oh iya. Sering Bisa berantem aja jadinya. benernya. Sering Miskom, dia makanya berantem mulu. Akhirnya miskom ya. Iya. Si miskomnya, aduh jadi Iya. gitu ya. Miskomnya ini beliau tuh mesra, kemudian tidak ada suka romantis ya gitu. Nah kita taunya beliau itu kan, kayaknya rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Perfect lah, harmonis lah ya. Beliau juga Miska tadinya kerjanya udah karena anaknya itu udah 2 tahun resign karena punya anak, pengen fokus ngurus anak dan rumah tangga. Suatu hari si Miska ini Hari apa tuh? Tepat. nggak tahu hari apa ya. Pokoknya suatu hari deh. Suatu hari, oke. Suatu hari beliau itu pengen pesen makanan dari aplikasi yang ada di HP suami. Iya. Pinjem lagi itu tidak sengaja ya, pinjem nggak taunya kok ada riwayat gitu. Riwayatnya banyak banget. Riwayat hidup. Makan. Oh, Makan, transaksi pesen apa aja. Pesan buat kemana? Tapi abedu bukan di kantornya, apalagi di alamat rumahnya. Dan riwayatnya udah nyampe ratusan. Jadi kan Berarti kan sering tuh pesenin untuk alamat itu ya. Iya, jadi terbukti ada riwayat alamatnya. Itu jantung kayak jantung pisang udah gantung-gantungan tuh. Dibentak, copot jantungnya ntar. Kaget. Saya mah nggak apa-apa, kaget nggak apa-apa. Iya, maaf. Ibu ini ya Allah. Ibu maaf. Iya. Maaf ya Bu ya. lanjut kan nih Lanjut. Baik. Dari kejauhan. Iya. Iya. Ntar dulu Bu, ntar. Ya. Kencengin dikit Bu jantungnya Bu. Ya. Ya silakan. Nah udah gitu kaget. Suaminya lagi Ustaz udah kaget cipika-cipiki ya. Melihat istrinya itu si Jadi kan Miskom. namanya perempuan pengen ngelabrak, akhirnya dilabrak lah gitu. Wis pokoknya mah kata wong Cilegon mah wanten lah dilabrak. Oh. Udah ngelabrak ngaku suaminya. Oh. Ternyata begitu mengaku ternyata udah 2 tahun hidup bareng, lebih mengenaskan lagi tidak menikah. Aduh, jadi dilema. Kenapa Nah, jadi saya AA yang lupa, sedihnya? Kaget saya. Ya, terus Nah, begitu dia dilema, pengen curhat sama mertuanya daripada curhat sama orang tuanya kan nggak bagus. Si Miskanya ini ya. Iya, Oke. tapi kata mertuanya pastilah itu, menurut Miska mertuanya ini pasti bela dia dan suruh mutusin pacarnya kan. Nah, di rumah diancam. Awas sire lamun kata orang Cilegon. Gak apa-apa Ibu ngomong. Saya terjemahin Ibu ngomong. Saya terjemahin. Terus Iya. awas sire lamun lapor. Awas kamu kalau laporan. Nah, nanti punya utang adinire kan? Ayo apa? Nanti punya utang Adik kamu itu. Adik kamu itu. Kamu yang lunasin sendiri. Kamu yang lunasin sendiri. Ternyata adiknya Miskanya ini pernah punya hutang, entah pinjol entah apa gitu, dilunasin sama si suami. Jadi di satu sisi terlihat baik, jadi mau cerita ke siapa tidak tahu. Akhirnya beliau cerita sama saya. Saya tidak bisa memberikan solusi karena Baik. bingung ya gitu. Iya. Baik demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Miska menghadapi Miskom, Mr. Kompor ini? Silakan Hilman. Bunda, kalau kita menemukan kekurangan dalam diri pasangan kita, yang pertama selesaikan dulu di internal rumah tangga kita. Malah kalau bisa izin ya, anak kita saja yang mungkin serumah dengan kita, kalau bisa jangan tahu dulu. Urusan rumah tangga, urusan pasangan kalau bisa selesaikan di kamar. Betul?
Itu pertama. Kalau internal berdua nggak bisa selesai, baru masuk ke ranah yang lebih besar. Libatkan keluarga besar, termasuk orang tua. Boleh. Berdua udah gak ketemu jawaban, dengan keluarga udah gak ketemu jawaban, maka nanti yang ketiga, libatkan orang lain, tapi yang berilmu dalam hal ini. Mungkin kalau yang legalnya KUA boleh, mungkin kalau yang berilmu dan ngerti permasalahannya dengan guru, dengan ustadz, murabi, boleh, silahkan. Udah tetap nggak ketemu, baru nanti yang terakhir, mediasi. Mau dibawa kemana rumah tangga ini? Mau dilanjut atau mau diputus? Kenapa ibu yang jawab? Putus katanya. Main putus aja bu. Mana rumah tangga orang bu. Sedang rumah tangga orang hancur. Jadi begitu prosesnya. Tapi begini ya, kan tidak ada rumah tangga yang baik-baik saja. Setuju nggak? Setiap rumah tangga tuh ada ujiannya masing-masing. Lihat ini yang hadir wajahnya mirip semua. Ini wajah banyak masalah kelihatannya. Setuju? Jangan tersinggung, memang begitu faktanya. Ada yang rumah tangga diuji dengan pasangannya, ada? Ada. Pasangannya baik, diuji dengan mertuanya, ada? Pasangan baik, mertua baik, diuji sama iparnya, ada? Pasangan baik, mertua baik, ipar baik, diuji sama anak-anaknya. Betul? Tidak ada rumah tangga yang baik-baik saja. Rumah tangga yang baik bukan yang tidak ada masalah, tapi rumah tangga yang baik yang bisa mengambil hikmah di balik masalah. Maka bunda izin, masalah teman bunda harus diambil hikmahnya. Izin ya, dari sisi seorang istri introspeksi. Kenapa suaminya bisa berpaling selama 2 tahun? Bahkan punya izin ya, apa simpanan sebutnya? Atau orang lain, saya nggak tahu. Tanya, mungkin selama ini istrinya tidak hadir dalam hidup suaminya. Betul? Sehingga suaminya berpaling seperti itu. Tapi juga yang kedua, untuk suaminya bertaubat, minta ampun. Siapa yang sibuk dengan yang haram, maka Allah akan cabut nikmat pada yang halal. Di rumah istrinya lebih cantik, tapi kenapa dia terpincut dengan yang di luar? Bukan yang di luar lebih cantik, tapi karena yang di luar haram dan Allah butakan matanya untuk melihat yang halal. Betul? Hati-hati. Siapa yang sibuk dengan yang haram, maka Allah akan cabut nikmat pada yang halal. Tepuk tangan buat bunda Ibu Ade dari Cilegon. Baik, setelah Ibu Ade dari Cilegon, Ibu siapa lagi? Silakan. Ada lagi? Oh ini. Silakan. Dari Serang ya. Dari Cilegon. Aduh. Jangan dipukul Bu, sakit palanya. Iya. Takutnya ketok-ketok paket lagi. Ya. Ya, alhamdulillah di siang menjelang sore ini Pagi. saya di pagi menjelang siang ini saya diberi kesempatan untuk bertanya. Iya. Mungkin pertanyaannya tidak jauh beda dengan ibu-ibu yang dari Tasik sama yang dari Cilegon. Kenapa hilang Sedih duluan, ya Allah. Karena teman saya ini menitipkan pertanyaan. Iya. Ini bukan saya tapi teman saya sama dengan Ibu Haji tadi ya. Iya. Katanya gini, suaminya itu biasanya pulangnya tampil gitu ya. Sekarang melambat. Biasanya pulangnya itu enggak sesibuk itu, tapi sekarang alasannya banyak kesibukan. Biasanya enggak ada yang namanya rapat-rapat, sekarang bahasanya rapat terus. Biasanya nggak pernah pakai minyak wangi, Sekarang pakai minyak wangi. Biasanya nggak pernah mandi, sekarang dimandiin. Dimandiin. mati dong. Iya. Terus katanya HP biasa tidak dikasih sandi, sekarang dikunci. Terus biasanya tidak ada
ibaratnya gitu apa ya ayah, kayak kata Sunda mah gitu, nggak mau makan di rumah sekarang mah tidak mau gitu. Ini suami siapa sih? Suami teman saya. Ibu tahu banget ini kelihatan. Detail banget ibu taunya. Jangan-jangan Nah, si temannya ini cerita gitu Iya. ke saya, katanya gini. Yang saya mau pertanyakan sama AA, si temannya itu kan cerita aib suaminya yang tadi. Iya, sama ibu. Bla Sama ya, ibu. sama Oke, saya. aib suami. Nah, dia menceritakan suaminya itu apakah termasuk aib gitu apa? Terus ibu apa jawaban sama teman ibu waktu itu? Iya, kata saya nanti saya cari solusi. Nanti saya mau berangkat hari Selasa ke nanti saya wakilkan. Nanti saya dapat jawabannya malam Rabu. Mau saya rekam dulu hanya sekarang. Coba ulangi. Cendrawasih kalau diratang ditutup ketekuk sayapnya kan kasihan Bu. Coba ulangi yang benar pantunnya. Ulangi ayah. Iya. Burung cenderawasih ditaruh di rantang. Kenapa dia ada aja gini-gini banget? Ibu presiden dari pesawat begini. ya dah. Kita akan jawab pertanyaan dari Ibu Cendrawasih. Cendrawasih. Ibu Dia, Umi Dia, ya akan kita jawab pertanyaannya setelah burung cendrawasihnya balik lagi ke sarang. Berkah. Burung cendrawasih sudah masuk ke rantang. Bertanya, apakah curhatan sahabatnya kepada ibunya tentang suaminya itu membongkar aib suaminya? Nah, pertanyaannya adalah tolong dijawab Pak. Sama kayak gitu kata pertanyaannya. Ya Bu, ya Umi ya, itu pertanyaannya. Baik, Silakan. Bunda. Kalau teman Bunda cerita tentang suaminya sama kita, berarti kan kita dikasih kesempatan buat tahu kekurangan pasangan teman kita, betul? Maka apakah itu membuka aib? Tergantung. Dua saja. Tidak disebut membuka aib. Satu, kalau dia cerita untuk menemukan jawaban. Makanya ibu, kalau ada teman ibu yang cerita sama ibu, jangan diem baik. Kok diem baik? Jangan diem. Oh jangan diem aja. Ya, Kaget tiba-tiba diem kok baik, dia nggak sakit. jangan diem aja. Kasih jawaban agar cerita dia nggak jadi sia-sia. Atau yang kedua, dia tuh bercerita agar jadi pelajaran. Dua saja. Kalau nggak ada dua-duanya, ibu mending bilang, shh, nggak usah cerita. Ini mah enggak. Gimana suami kamu teh? Oh ya. Kalau begitu sikapnya Ibu Umi iya, salah. Apalagi tadi beliau bilang, coba cerita. Nanti aku tanya sama AA. AA yang nggak tahu apa-apa jadi kebawa dosa gara-gara dia. Pakai diceritain lagi. Astagfirullahaladzim. Lanjut lagi ya, tadi sampai Ya, mana? jadi tadi jadi Bunda, kalau teman Bunda lagi Ya. cerita, kalau teman Bunda lagi cerita dan sekiranya Bunda nggak bisa ngasih jawaban dan nggak bisa ngasih pelajaran, nggak usah dilanjutkan. Betul? Shh, cukup. Itu lebih baik. Itulah yang disebut kul khairon auliyasmut, berkata yang baik atau diam. Jelas apa jelas?
Oleh karena itu Ubi Umi iya. Umi iya. Ubi iya. Umi. Enggak, bercanda. Pilihlah dengan siapa kita bercerita, dan yang dapat cerita jagalah cerita teman kita. Iya. Tepuk tangan Ibu Ubi iya.